Kampung Tongkol ini bisa dilihat ini semuanya itu rapat, tidak ada akses untuk cahaya matahari masuk, jadi tidak mendapatkan udara segar sama sekali. Jadi saya tuh baru di sini bentar itu udah kerasa panas banget. Belum lagi nih warga-warga pada menjemur anduk di sini yang akan kering sih, tapi apakah tidak lembab ya dengan kondisi seperti ini. Belum lagi lampu itu nyala 24 jam non-stop, bisa dibayangkan tagihan listrik warga di sini pasti membengkak karena ya mereka nggak ada pilihan lagi. Di sini yang nggak ada cahaya matahari. Warga bertahun-tahun hidup di lingkungan lembab yang tidak sehat sama sekali. Baru sebentar di sini, nafas saya sudah terasa sesak. Seakan tak ada ruang udara yang bisa saya hirup. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana dengan warga yang sudah bertahun-tahun hidup dengan kondisi seperti ini. Nah, ini akhirnya kami mendapatkan udara segar karena emang di sepanjang gang ini ada mungkin 2 atau 3 titik yang emang sengaja dibuka seperti ini agar warga tetap bisa menikmati udara segar. Kampung Tongkol terletak di bawah rel kereta yang menghubungkan stasiun Jakarta Kota hingga Ancol. Warga hanya memiliki bangunan tanpa status kepemilikan tanah. Mereka pun sadar akan resiko penggusuran. Namun warga tak punya pilihan. Tahun 1989, permukiman ini pernah dibongkar. Namun pasca reformasi 1998, warga kembali mendirikan rumah hingga padat seperti sekarang. Permukiman ini berdiri di area landai, persis di samping struktur penyangga rel kereta. Sebagian besar rumah berderet di kaki landai. Namun ada pula yang berdiri hanya beberapa langkah dari bibir jalur rel kereta aktif. Di Kampung Tongkol ini tidak hanya menghadapi masalah lembab ya. Di musim hujan seperti sekarang nih juga mereka itu seringkali mengalami banjir karena di sini tidak ada wilayah serapan ataupun tempat untuk menampung air-air hujan ini. Jadi ya banjir seperti ini dan untuk surutnya juga membutuhkan waktu yang lama. Keterbatasan drainase, jalan-jalan sempit, dan rumah-rumah yang berjejer rapat tanpa ruang terbuka membuat air hujan sulit untuk mengalir. Akibatnya, setiap hujan turun, genangan cepat terbentuk dan membatasi aktivitas warga. Kalau banjir berarti Ibu di rumah aja seharian? Iya. Nah kan Ibu kan dapur sama kamar mandinya di seberang rumah, itu gimana Bu? Mau ke kamar mandi, mau ke dapur? Ya kalau lagi banjir ya nggak ke dapur. Iya, berarti pipis juga di dalam berarti Bu? Enggak ya terpaksa, kita kan ada sepatu bot gitu kan. Jadinya ya ini, maaf ya. Iya. Saya boleh masuk. Oh gitu. Nanti udah nggak hujan ya nggak banjir. Dia surut sendiri nggak sih Bu ini? Ya karena lagi ada yang buntu ya ini apa harus harus diuruk bareng-bareng. Dicerogok ininya apa dibersihin dulu. Berarti warga biasa suka nguruk bareng-bareng gitu? Ya ini udah lama lagi nggak, ini mungkin lagi pada nggak cepet ya karena pada kerja semua. Semenjak habis COVID kemarin tuh sepi di sini karena semua kontrakan pada kosong. Menurut pengakuan Tini, kondisi banjir sekarang jauh lebih baik dari yang dulu. Dulunya, air bisa mencapai sepinggang dan menggenang berhari-hari. Kini banjir cepat surut, memberi nafas lega bagi warga yang selama ini hidup dalam kewaspadaan. Saat menelusuri lorong-lorong sempit selebar 1,5 meter, saya bertemu Dawini, seorang warga yang berjualan cilok dan pempek keliling demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Seperti inilah kondisi rumah Mak Dawini yang rumah ini sudah ditinggali selama 25 tahun. Di rumah berukuran 2x4 meter ini, Mak dan keluarga berkegiatan mulai dari makan, istirahat, bahkan Mak ini membuat dagangan ciloknya itu di sini. Mak ini emang selalu dagang sendiri ya Mak ya? Sendiri. Buatnya juga sendiri juga? Emang anak, cucu, Bapak nggak ada Bu? Bapaknya kan ngojek deh. Ngojek ya? Jadi sama-sama berusaha lah ya Mak buat nambah ekonomi.
Sudah 25 tahun Dawini tinggal di rumah sederhana bersama suami dan anak bungsu. Sementara anak sulungnya di lantai atas bersama keluarga. Dulu ia membeli bangunan dengan harga Rp1.500.000. Penghasilan suaminya yang bekerja sebagai pengemudi ojek tidaklah cukup. Sehingga Dawini mencoba untuk berjualan dengan modal seadanya. Nah, seperti inilah kondisi dapur emak. Nah, ini tidak hanya dapur saja, ini jadi kamar mandi juga. Nih, bisa dilihat ini tempat mereka masaknya. Tapi di sebelah sini tuh ada ember-ember yang emang mereka gunakan untuk mandi, cuci-cuci, bahkan buang air kecil juga di sini ya, Mak ya? Buat air pipis. Iya, kalau di pipis mah di sini ya. iya. Kenapa sih Mak nggak dipisah gitu dapur sama kamar mandi jadi satu? Kan susah nih. Cuma sedikit. Cuma sedikit ya, bingung. Bingung. Naruhnya di mana? Kalau dipisah bingung, ditenggal segini ya Neng ya. Dibagi dua gitu lebih kecil lagi ya, Mak ya? Lebih kecil. Susah. Tapi yang nggak tahu. Penggabungan dapur dan kamar mandi di rumah Dawini sangatlah tidak ideal. Tak adanya sirkulasi udara membuat dapur Dawini sangat beresiko terhadap konsleting dan kebocoran gas. Cilok pempek, cilok pempek. Setelah menyiapkan dagangan, saya mengikuti langkah Dawini berkeliling menjual cilok dan pempek. Karena rasanya enak, banyak tetangga yang membeli dan menjadi pelanggan setia. Tetangga kita ya Neng ya, di mana lagi orang bapaknya diajak pulang kampung juga nggak mau. Saya mah pengennya di Jakarta aja. Kayak kalau belum digusur ya tetap di Jakarta. Ya takut sih Neng, lagi itu ya sempet-sempet ada isu-isu gusur-gusur begitu ya. Cuman alhamdulillah dari 97 sampai sekarang belum ada gusuran lagi. Ya kalau digusur ya mau pulang kampung ya Neng ya. Di sini ngontrak kan duitnya nggak ada Neng. Orang bapak ngojek ya bukannya kita ngini-nginiin rezeki ya Neng ya. Iya. Kadang-kadang bapak ada 70, 80 sehari itu. Dawini dan warga tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan air. Setiap bulan, ia membayar air ledeng sebesar Rp40.000. Namun beban terberat datang dari biaya listrik yang mencapai Rp300.000 per bulan. Memang ia mendapatkan bantuan KJP sebesar Rp300.000, namun seluruhnya habis hanya untuk membayar listrik. Listrik yang terus menyala dipadukan dengan permukiman yang padat memperbesar resiko kebakaran. Dawini mengisahkan dulu rumahnya pernah dilalap api. Kan ada orang bakar sampah, Mae lagi dolan di musola. Tahu-taunya mau gosong itu rumahnya. Nggak ada siapa-siapa? Nggak ada anak yang mau berangkat kerja aja tuh, terus disiramin tetangga orang dari sono. Pada mau udah ngelumpur aja orang punya rumah segitu. Iya. Itu dindingnya udah gosong itu. Itu bekasnya juga ada, kasur-kasurnya juga kebakar Neng. Takut, cuman gimana lagi ya? Namanya emak udah lama di sini, jadi lah bingung mah juga dek. Setiap hari, Dawini hanya mengantongi Rp50.000. Walau tidak seberapa, Dawini tetap bersyukur atas rezeki yang diperoleh. Minimal anak dan suaminya bisa makan hari ini. Setelah berjualan, Dawini pulang dan menyuapi cucunya. Ia lalu membeli makanan di warung nasi terdekat untuk mengisi perut yang seharian kosong. Pas banget ini udah jam makan siang dan kami sudah lapar dan ibu-ibu di sini juga udah pada ngantri buat makan. Jadi saya mau ikutan antri aja. Saya makan. Iya, ikut makan Bu. Ini Ibu biasanya makan apa Bu kalau di sini? Makan apa aja saya? Apa aja? Biasa Oh, seadanya. seadanya. Ini cucunya.
enggak. Oh enggak. Cucu saya mau dapat sekolah. Oh udah pada sekolah. Saya juga jangan sambilin lah Pak Tari ya. Ada anak saya di rumah. Oh udah di rumah, diajak aja harusnya ke sini. Mau Makan siang bareng. Oh gitu. Karena itu ini aja barengan. Oh buat makan di rumah berarti. Makasih banyak ya. Terima kasih. Nah ini aku udah makan, Mas Anggit pesan makan juga dong. Pas jam makan siang itu Pas jam nanti makan di siang. warung legendnya Bu di Tari. Di Tari, Kampung Tongkol. Bantul ini aslinya. Jual udah puluhan, berapa tahun Bu? Ya udah lama aja udah. Wow, udah 20 tahun. 20 tahun. Jualan, pantas tadi rame antriannya. Iya ini kita baru kebagian ya Mas ya. Ya, pas jam makan siang. Kita Bu, saya ini. Dapur yang disulap menjadi warung merupakan tulang punggung Lestari untuk mengais nafkah. Jangan lari-larian jatuh Bu. Kita lagi mau makan siang. Dan ini emang pengalaman yang berbeda ya Mas ya. Biasanya makan siang tuh kelihatan ada matahari, panas, terik. Ini di sini benar-benar cahaya itu dari lampu aja. Lampu udah gitu, udaranya lembab. Udaranya lembab. Ya. Ini karena habis hujan aja ya, jadi mungkin anginnya tuh sedikit terasa kesini. Dan memang di sebelah sana tuh ada yang terbuka lah sedikit. Ini kalau misalnya kita ke sebelah sana lagi yang benar-benar tertutup pasti lebih panas lagi. Ya, pasti pengap lagi udaranya. Ini karena habis hujan aja, jadi makan jadi nggak ada. Kita makan ada motor yang lewat kasih. Ya, aku makan. Kita makan juga jalan. Sebenarnya Dawini dapat lebih berhemat jika ia memasak sendiri. Tapi jangankan memasak, pulang dari jualan, setumpuk pekerjaan sudah menantinya di rumah. Jika hujan deras, rumah Dawini sering mengalami kebocoran. Atap papan triplek tak mampu menahan air sehingga rembes dan masuk ke dalam rumah. Tak jarang kasurnya basah sehingga Dawini sekeluarga tidur di lantai dalam dinginnya malam. Ini kan ngejemur tapi di gang gini nggak kena matahari, nggak apa? Emang bisa kering, Mak? Bisa kering karena kena angin. Oh kena angin. Iya. Oh karena yang sebelah sini agak terbuka ya? Jadi kena angin jadi garing kering gitu ya. Iya sini dipegang kering. Kalau yang sana-sana kan nggak kena angin, nggak kena matahari tuh kering nggak sih? Tetap kering juga. Cuma wanginya beda ya, mungkin nggak kayak sinar matahari gitu. Wanginya kayak nggak enak, Iya wanginya nggak enak. baunya nggak kena panas. Kalau ngejemur di atas emang nggak bisa, Mak? Takut hilang deh. Takut hilang, banyak yang ngambil juga ya. Ya udah jangan. Jadi nyaman yang udah di sini aja kan tuh kenang esos. Jadinya tadi. Kondisi rumah dan lingkungan yang sumpek tidak membuat keluarga Dawini pindah. Kampung kecil ini sudah lama menjadi rumah bagi 30 kepala keluarga yang sebagian besar merupakan pendatang dari luar kota. Selain kampung Tongkol yang terkurung tanpa sinar matahari, masih ada tempat yang jauh dari kata layak, bahkan tak pantas disebut rumah. Saya melangkah ke Jakarta Pusat menuju kolong jembatan untuk menemui mereka yang hidup dalam bayang-bayang gelap kota metropolitan. Ini saya akan bertamu ke rumahnya Bang Wanto. Tapi sebenarnya nggak bisa disebut rumah sih karena dia tinggalnya di bawah jembatan. Dan ini turunnya juga cukup sulit karena harus menuruni seperti ini. Hati-hati. Tapi untungnya di sini udah diberi lubang oleh Bang Wanto. Jadi untuk turun tuh tidak sesusah kalau misalkan belum ada lubang ya. Dan ada tali pembantu juga. Ini masih jauh nih turunnya. Oh dikit lagi. Oke. Bismillah. Oke. Nah, ini Bang Wantonya mana? Oh ya, halo Bang. Aduh, permisi ya.
Wah, deg-degan, takut licin. Iya sih, apalagi dia terjal banget kan. Salah langkah pindah alam ini mah. Iya, apalagi bawa kamera, bawa tas aku juga. Safety first pokoknya. Berarti ini sekeluarga tinggalnya di sini semua ya, Bang ya? Ini ada kasurnya, ada bajunya gitu. Jadi seperti inilah tempat tinggal Bang Wanto dan keluarga ya. Bahkan Bang Wanto itu sejak lahir saja sudah tinggal di sini. Dan dulunya itu di sini bukan hanya Bang Wanto dan keluarga saja yang tinggal di sini. Sampai ujung sana tuh ya Bang, dulu banyak yang tinggal di sini ya. Di tahun berapa tuh Bang yang emang benar-benar penuh gitu? 9. Oh 2009, udah lama juga ya. Setelah itu pada pindah atau gimana? Pada pindah. Oh pada pindah. Karena emang nggak nyaman atau emang sempat ada disuruh pindah atau gimana Bang? Ya karena ada penggusuran aja sih. Jadi di antara semua warga yang tinggal di sini pada digusur, pada pindah, Bang Wanto memilih untuk nggak pindah ya tetap. Sejak 2009 tuh jadi satu-satunya keluarga yang tinggal di sini ya. Tempat tinggal Wanto yang sangat sederhana tetap memberi rasa nyaman baginya. Bagi Wanto, keterbatasan ruang, deru lalu lintas dan gempita kereta api, hingga tampias hujan bukanlah alasan untuk mengeluh. Kalau ini bawanya apa Bang? Ini bawahnya kasur sama triplek. Oh iya, makanya kalau diketok tuh kokoh banget. Iya. Ini emang bawaan dari sini atau Abang yang buat sendiri Bang? Kita buat sendiri. Oh buat sendiri. Jadi buat tidur gitu-gitu. Buat tidur. Nah kalau istirahat ya sih ya. Nyaman nggak sih Bang? Alhamdulillah kita nyaman. Nyaman ya. Ini kan suaranya bising juga karena sebelahan sama rel kereta. Terus ini juga ya terbuka, pasti banyak nyamuk dan lain-lain. Nyamuk ya ada sih. Ada sih. Iya. Wanto mengais rezeki dengan memulung dan menjualnya ke pengepul. Saat arus sungai tinggi, ia bersama adiknya menangkap sisa sampah yang hanyut terbawa air. Namun jika hasil dari sungai tak mencukupi, Wanto akan berkeliling ke wilayah Pasar Rumput mencari sisa plastik untuk dijual. Dari tadi sih saya takut ini aja ya, jeblos. Karena kan emang di situ banyak rongga-rongga dan ini hanya ditutup menggunakan papan. Kalau lihat Bang Wanto sih kayaknya santai aja gitu jalan-jalan. Udah biasa kali ya Mas ya. Dari melangkahnya deg-degan, aku jeblos. Apalagi kalau jalan ke sana-sana kan tadi ngambil gambar tuh kayak serem. Nih coba sekalian dilihatin. Papannya juga dibangun sendiri sama Bang Wanto dan keluarga. Ininya serem. Nah, nih di sebelah sini udah nggak ada kayunya lagi. Jadi kalau salah melangkah bisa fatal, bisa bahaya, bisa terjatuh bawah arus sungai. Berkali-kali sebenarnya Wanto nyaris digusur. Lokasi yang berdekatan dengan jalur lalu lintas padat membuatnya kerap didatangi Satpol PP. Ya kalau di Raja sih sering. Ya tapi gitu kita kadang-kadang ngumpet dan nanti kalau mereka udah pergi baru kita balik lagi. Ketemu sih belum pernah. Daripada kita dibawa sih lebih baik kita ngumpet aja. Oh, Bang Wanto sendiri sebenarnya pengen nggak sih Bang tinggal di tempat yang lebih layak, yang bisa disebut rumah lah gitu? Ya pengen sih pengen, tapi gimana kita buat nyari uangnya kita susah. Makanya buat ngontrak apa kan kudu ada uang. Makanya kita lebih baik tinggal di kolong jembatan aja. Kalau saya sih kalau buat pindah sih nggak ya, pengen di sini aja, pengen betah di sini. Meskipun merasa nyaman dengan tempat tinggalnya, ia sadar betul bahwa lokasi ini tidak aman. Pasalnya, Wanto pernah terjatuh dari jembatan. Sebuah pengalaman yang tak pernah ia lupakan. Ya dulu kita dari umur 12 tahun kita pernah jatuh sekali sih. Ya saya kejadiannya pas lagi mau jalan ke sini, tiba-tiba kepleset. Jatuh, kita pas lagi jatuh itu langsung ke air, langsung nganyut gitu. Alhamdulillah sempat ada yang nolongin juga sih. Tinggal di tempat umum membuat resiko kehilangan barang meningkat. Beberapa kali baju yang dimiliki Wanto hilang ketika Wanto sedang pergi memulung.
Padahal baju itu ia dapatkan dengan susah payah. Keterbatasannya dalam mendapat uang menjadikan kehilangan satu pakaian sangat berarti. Kalau pengen kerja sih pengen, tapi ya susah sekarang. Zaman sekarang susah nyari kerjaan. Kudu ada yang bawa, kudu ada tanggung jawab. Kalau buat daftar sih saya belum pernah. Saya pernah dulu kerja di material ya. Kerja sih nggak, karena capek pegel aja pinggangnya. Sakit pinggang. Iya. Untuk lokasi yang kumuh berat tetapi tidak sesuai dengan rencana tata ruang, kita pola penanganannya dengan permukiman kembali. Kita bangun rusunawa-rusunawa yang tersebar di 5 wilayah kota. Melihat fenomena banyaknya permukiman yang tak layak huni di Jakarta, saya bertemu dengan Retno, Kepala Bidang Permukiman, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Provinsi DKI Jakarta. Terkait dengan permukiman kumuh, itu sesuai dengan data BPS tahun 2017, ada sekitar 445 RW kumuh. Dan sampai hari ini, sampai nanti Desember 2025, Pemprov DKI Jakarta sudah menanganinya kurang lebih melakukan peningkatan kualitas permukiman kurang lebih sebanyak 360 RW kumuh. Ini tetap kita akan lanjutkan terus Mbak sampai kumuh tersebut tuntas semua. Untuk lokasi yang kumuh berat tetapi tidak sesuai dengan rencana tata ruang, kita pola penanganannya dengan permukiman kembali. Nah itulah yang kita bangun rusunawa-rusunawa yang tersebar di 5 wilayah kota, sebanyak hampir kurang lebih 32.000 unit. Permukiman kumuh yang tidak layak huni masih menjamur di Jakarta. Padat dan sempit, penuh sesak tanpa ruang lega, menjadi fenomena yang membuktikan betapa tingginya kebutuhan akan hunian di ibu kota. Hingga warga terpaksa menormalisasi hidup di tempat tak layak, asal lokasinya strategis dan harganya terjangkau. Lalu, bagaimana dengan hak masyarakat untuk mendapatkan hunian yang layak? Akankah permasalahan ini benar-benar mendapat solusi?